Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan terobosan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Merdeka Belajar. Transformasi pendidikan di tanah air dimulai dengan Merdeka Belajar episode pertama yang menggantikan ujian nasional, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Merdeka Belajar episode kedua Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan. Episode keenam, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Dan program sekolah penggerak sebagai episode ketujuh. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial. Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global. SMK PK Pusat Keunggulan ini bisa menjadi benih daripada transformasi SMK kita senasional. 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya. Harapannya di masa depan kita menunjukkan bahwa lulusan-lulusan SMK bisa berkarya dengan inovatif dan direbutkan oleh para pelaku industri ataupun universitas-universitas terbaik kita. Kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan terobosan dengan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah Merdeka tahun 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya memperluas sasaran dan menyempurnakan implementasi Kartu Indonesia Pintar, KIP, untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu agar bisa mendapat layanan pendidikan tinggi sebagai salah satu upaya mewujudkan SDM unggul Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka masker ya. Saat ini saya berada di ruangan yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencegah penyebaran COVID-19. Selamat siang tentunya saya ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang Mas Menteri. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten dengan batiknya ya di episode ke-9 ini. Dan yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ainun Naim. Pak Ainun, Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang, baik Pak Aino. Dan yang terakhir ada juga yang terhormat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Bapak Abdul Kahar. Selamat siang Pak Kahar. Selamat siang, Mbak. Semuanya ganteng-ganteng di siang hari ini. Kita nanti akan lebih lanjut ngobrol ya di episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka. Bapak-bapak, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan tidak lupa, saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Daerah, pimpinan DPR RI, para pejabat kementerian, lembaga pemerintah daerah, serta tamu undangan. Dan juga saya baru melihat nih, Dede-Dede Gemes yang sudah bergabung secara virtual. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Widya Saputra yang akan memandu jalannya acara siang hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-9 Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka tahun 2021. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya memperluas sasaran dan menyempurnakan implementasi Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan layanan pendidikan tinggi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa akses pendidikan yang lebih baik merupakan cara untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Selain peningkatan jumlah sasaran, percepatan dan ketepatan penyaluran di tahun 2021 ini, Kemendikbud mengubah besaran biaya pendidikan atau uang kuliah dan besaran biaya hidup. Nah, bagaimana implementasi kebijakan ini bagi para calon mahasiswa di tahun 2021? Kita akan segera mencari jawabannya ya. Sekali lagi di acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka tahun 2021. Dan langsung saja saya undang Sekretaris Jenderal Kemendikbud Bapak Aino Naim untuk memberikan laporan terkait perkembangan implementasi Kartu Indonesia Pintar. Silakan Pak, Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Dirjen, Kepala Badan, Bapak Ibu Kepala Daerah, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan pada siang hari ini dapat bertemu dalam acara yang sangat penting, yaitu peluncuran mengenai KIP Kuliah Merdeka. Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan bahwa KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, adalah salah satu program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaga agar supaya ada keadilan dalam pendidikan, baik mengenai akses maupun mutu. Atas arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kami telah berkoordinasi, khususnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, telah melakukan koordinasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian mengenai program KIP Kuliah agar supaya relevan dengan strategi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan penyesuaian-penyesuaian itu telah kita siapkan, kita tuangkan dalam peraturan dan siap untuk dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, kami sangat berterima kasih atas perkenan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meluncurkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang skema baru KIP Kuliah yang kita sebut dengan KIP Kuliah Merdeka. Demikian laporan kami atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan partisipasinya dalam peluncuran ini. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainun Naim. Dan tentunya tidak sabar ya, kita akan menyimak nih paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim terkait apa nih KIP Kuliah Merdeka, apa sesuatu yang baru dan ini sangat ditunggu-tunggu tentunya bagi para calon mahasiswa baru ya. Kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, kami persilahkan. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Bapak Pejabat Kementerian Lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat Sekretaris Jenderal, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi serta lembaga layanan pendidikan tinggi, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan yang terhormat perwakilan dari Himbara, serta para hadirin yang berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan paparan. Ini hari yang sangat menyenangkan karena ini salah satu kebijakan yang menurut kami di Kemendikbud akan menghasilkan mobilitas sosial. Bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mobilitas sosial yang lebih tinggi. Sehingga anak-anak kita yang berprestasi tetapi kurang mampu bisa mencapai mimpinya setinggi-tingginya. Izinkan saya melakukan paparan, jika bisa dipresentasikan. Terima kasih. Lanjut. Pendidikan tinggi ini, seperti kita tahu, dari semua sistem pendidikan, dari semua jenjang pendidikan, ini memberikan dampak positif yang tercepat sebenarnya kepada ekonomi kita, kepada SDM unggul, karena sangat dekat dengan jenjang bekerja atau masuk ke dalam dunia industri. Jadinya kita harus melakukan berbagai macam perubahan dengan lincah dan cepat untuk menghasilkan calon-calon SDM yang unggul secepat mungkin. Berikut. Salah satu program yang luar biasa yang dikeluarkan Pak Presiden Jokowi adalah KIP Kuliah ini. Dan misi daripada KIP Kuliah ini adalah untuk meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu adalah salah satu kanal atau jalur mobilitas sosial yang terpenting. Dan kita sebagai pemerintah, seperti yang Pak Presiden sudah arahkan, percaya bahwa semua mahasiswa, semua murid kita, walaupun kurang mampu, harus punya kesempatan yang sama untuk bisa kuliah dan masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik di dunia industri yang sangat kompetitif seperti ini. Dengan adanya KIP Kuliah, mahasiswa yang kurang mampu masih bisa kuliah, tapi dan juga yang lebih penting lagi, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status ekonominya di masa depan. Ya, untuk itu KIP Kuliah memberikan akses ke berbagai macam program studi, baik negeri maupun swasta di Indonesia, dan memberikan beasiswa, ya, bagi anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi dan bisa masuk ke dalam program-program ini. Tapi kata kunci di sini adalah bukan hanya masuk universitas, tapi untuk bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya. Jadinya semakin baik dia bisa masuk, semakin baik prodinya atau universitasnya, semakin tinggi masa depan potensi ekonomi daripada mahasiswa tersebut. Berikut. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi yang sekarang diganti dan disempurnakan programnya menjadi KIP Kuliah itu sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di tahun 2020 sampai dengan 200.000 penerima KIP Kuliah. Jadi ini merupakan satu program yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita, keluarga-keluarga yang masih kurang mampu untuk bisa masuk ke dalam universitas. Total yang penerimaannya sudah mencapai 852.000 penerima KIP Kuliah. Berikut. Ada beberapa contoh-contoh yang sangat menginspirasi buat kita. Salah satunya adalah Reini, dia asal Semarang, penerima bidik misi. Ya, waktu itu Reini kuliah di jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Ini yang akreditasinya A. Reini ini putri dari tukang becak dan yang juga menjadi penjaga sekolah dengan penghasilan yang sangat terbatas. Tapi dengan bidik misi
yaitu namanya KIP kuliah dulu, namanya bidik misi. Reni terbantu dan bisa menjalani kuliah. Dia mendapatkan berbagai macam penghargaan dan akhirnya bisa melanjutkan, sekarang sedang melanjutkan S3 dia di Universitas Birmingham di Inggris dan didanai oleh LPDP. Dan Reni ini dia menjadi dosen di jurusan pendidikan ekonomi di akuntansi UNES. Luar biasa. Berikut. Salah satu contoh lagi adalah Ujang. Ujang ini penerima bidik misi, ya. Dia menang juara 1 debat farmasi di UGM dan PIMFI. Luar biasa prestasinya. Di tahun 2015 mewakili Sekolah Farmasi ITB dalam Academic dan Cultural Exchange di Thailand, dan sekarang dia menembus batas mimpi bersama bidik misi sampai menempuh pendidikan doktoral di Oxford, Inggris. Universitas terbaik di dunia di Oxford ini. Sedang menyelesaikan program doktoralnya. Nah, apa cerita-cerita inspiratif seperti ini? Bukan hanya mereka menerima bidik misi, tapi mereka adalah anak-anak yang kurang mampu yang berhasil mendapatkan atau masuk ke dalam universitas dengan kualitas prodi yang terbaik. Sehingga mobilitas sosial mereka dan masa depan mereka jadi jauh lebih melompat perbedaannya dari sebelumnya. Jadi kuncinya itu, bukan hanya kunci daripada program ini untuk anak-anak pada masuk kuliah, tapi kita harus memastikan bahwa saat mereka lulus kuliah, apa yang mereka dapatkan. Jadinya KIP kuliah itu bukan hanya harus memastikan bahwa anak-anak itu mampu masuk ke kuliah manapun, tapi dia bisa mampu masuk ke kuliah yang terbaik, ke universitas dan prodi-prodi yang terbaik. Karena disitulah pekerjaan-pekerjaan yang terbaik menunggu dia, pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi dan karir yang terbaik menunggu dia. Berikut. Apa permasalahan yang kita lihat sampai sekarang ini? Walaupun KIP kuliah itu sudah menjadi salah satu program dengan dampak yang luar biasa, tapi ada beberapa tantangan-tantangan daripada objektif untuk mencapai mobilitas sosial. Tantangan yang pertama adalah semua bantuan KIP kuliah sebelumnya ini programnya sama jumlahnya. Cuman 2,4 juta rupiah per semester untuk semua program studi. Mau universitasnya manapun, fakultas apapun, seluruhnya satu angka 2,4 juta. Nah, masalahnya apa ini kalau kita patok hanya di 2,4 juta? Masalahnya adalah besaran biaya UKT atau SPP di perguruan tinggi ini sangat bergantung kepada kualitas prodi dan perguruan tinggi. Bahkan biaya UKT-nya itu bisa mencapai 15 juta per semester. Kalau misalnya fakultas kedokteran itu jauh lebih mahal. Kalau misalnya sekolah di universitas yang swasta yang terbaik itu jauh lebih mahal daripada 2,4 juta. Nah, apa implikasi daripada ini? Karena banyak sekali prodi-prodi dan program-program yang lebih mahal, tetapi KIP kuliah itu dipatok di 2,4 juta. Yang terjadi adalah perguruan-perguruan tinggi cenderung menghindari calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Ya, terutama pada prodi-prodi yang biaya UKT-nya itu di atas daripada 2,4 juta. Karena akan ada dampak ekonomi, dampak komersial terhadap pemasukan universitas tersebut. Ini baik swasta maupun negeri. Ya. Jadinya calon mahasiswa pun yang kurang mampu ini tapi berprestasi, dia tidak bisa mengakses prodi-prodi terbaik kita. Dia tidak bisa mengakses fakultas kedokteran. Dia tidak bisa mengakses sekolah-sekolah swasta yang mungkin lebih mahal atau PTNBH yang mungkin prodinya lebih prestigious. Ya. Nah, ini adalah masalah yang sangat besar. Dan di luar itu ada masalah kedua. Karena bantuan biaya hidup, ya, komponen biaya hidup untuk mahasiswa-mahasiswa kita di KIP kuliah juga disamakan. Semuanya disamakan sebesar 700.000 terakhir 2019 sampai 700.000. Jadi mau anak itu sekolah di luar Jawa, apa di Jawa, di Jakarta, apa di Sulawesi, semuanya sama. Cuma 700.000 rupiah per bulan, ya. Jadinya biaya hidup itu masalahnya adalah tidak mencukupi untuk banyak daerah-daerah. Apalagi kalau banyak anak-anak dari daerah yang harus pindah ke Jakarta, misalnya dia ingin sekolah di universitas di Jakarta, tapi dia nggak mampu karena biaya hidup di Jakarta terlalu mahal. Dan banyak sekali sekolah-sekolah terbaik ada di kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Jadi calon mahasiswa ini tidak berani memilih kampus terbaik di kota-kota. Karena cenderung memilih kampus yang lebih dekat aja, karena juga mengurangi pengeluaran biaya hidup. Jadi ini menghilangkan berbagai macam kesempatan. Mahasiswanya tidak pede masuk ke program-program yang lebih mahal, mahasiswanya tidak pede
untuk bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah di kota besar yang biaya hidupnya lebih mahal, ya. Dan universitasnya pun enggan untuk menerima karena dibataskan di 2,4 juta. Hanya padahal UKT-nya mereka lebih besar dari itu. Inilah alasannya kenapa sangat sulit banyak sekali universitas hebat-hebat kita untuk memenuhi jumlah penerima KIP kuliah di dalam program-program mereka. Berikut. Inilah esensi daripada kebijakan kita. Yang pertama kita lakukan di tahun 2021 adalah meningkatkan anggarannya dulu. Dari 1,3 triliun, kita meningkatkan anggaran KIP kuliah ke 2,5 triliun. Kenapa kita tingkatkan anggarannya? Bukan untuk menambah jumlah partisipan. Partisipannya masih sama, 200.000 seperti tahun kemarin, 2020. Yang berbeda adalah di mana sebelumnya rata-rata besaran uang kuliah itu cuma 2,4 juta per semester. Untuk 2021, kita akan membagi-bagi batas maksimal daripada uang kuliah tersebut menurut akreditasi daripada prodi tersebut. Jadinya, untuk kalau keterima ke dalam prodi akreditasi C tidak ada perubahan. Maksimal 2,4 juta ya bantuannya. Tetapi kalau anak itu masuk ke dalam akreditasi B, batas maksimal daripada uang kuliah yang diberikan KIP itu meningkat menjadi 4 juta. Dan untuk yang berhasil masuk dalam prodi berakreditasi A, kita memberikan sampai dengan maksimal 12 juta per semester biaya pendidikannya. Ya. Jadi sekarang bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sekarang lagi mau mengambil SBMPTN dan berbagai UTBK, sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali. Adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP kuliah. Ini luar biasa, ini berita yang sangat mengembirakan bagi adik-adik dan mengembirakan bagi kami di Kemendikbud. Dan di atas itu juga biaya hidupnya sekarang majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Ada beberapa klaster daerah, tapi sekarang biaya hidupnya meningkat. Yang tadinya 700.000, sekarang minimal 800.000 sampai dengan 1,4 juta biaya hidupnya yang diberikan. Ya, ini termasuk daripada paket tersebut. Jadinya sekarang teman-teman dari daerah misalnya yang mungkin agak khawatir mengenai bagaimana kalau saya keterima di universitas di Jakarta, atau mungkin di Bandung, atau mungkin di Surabaya, di mana indeks kemahalan lebih besar, tidak perlu khawatir, karena biaya hidupnya pun ditingkatkan berdasarkan lokasinya. Karena makan di Jakarta sama makan di luar Pulau Jawa misalnya sama sekali tidak sama. Biaya kos sama sekali tidak sama, dan lain-lain. Jadinya ini benar-benar merupakan pembesaran akses daripada program ini kepada program-program prodi-prodi terbaik di negara ini. Ya, berikut. Ya, KIP kuliah ini kenapa kita bilang kebijakan ini namanya KIP Kuliah Merdeka? Karena sekarang mahasiswa tidak perlu lagi ragu untuk memilih prodi-prodi unggulan yang terbaik di negeri ini. Dimanapun lokasinya, bahkan di kota besar pun, tidak perlu ragu-ragu. Kalau Anda berprestasi dan bisa masuk ke dalam program itu, Anda bisa mendapatkan beasiswa yang relatif hampir 100% daripada beasiswa tersebut di banyak sekali program-program terbaik kita. Termasuk fakultas-fakultas yang mungkin adik-adik nggak pernah memikirkan untuk masuk fakultas kedokteran atau masuk sekolah swasta yang lebih mahal. Jadinya ini adalah tentunya KIP kuliah ini untuk perguruan tinggi negeri maupun juga swasta. Dan orang tua pun lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Sekarang bisa mencapai eselon tertinggi daripada prodi-prodi di Indonesia dengan anggaran yang sesuai. Perguruan tinggi juga harus memberi, karena ada kebijakan ini, perguruan tinggi sekarang tidak ada alasan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa masuk ke prodi-prodi unggulan. Bibit-bibit terbaik dari berbagai macam kepulauan di Indonesia bisa masuk program-program paling hebat.
dan malah kualitas dan juga kebinekaan di dalam universitas kita akan meningkat. Karena saya punya perasaan bahwa banyak sekali anak-anak yang hebat-hebat yang sampai sekarang tidak masuk universitas hebat-hebat karena masalah biaya, karena masalah walaupun menerima KIP pun KIP-nya cuma sampai 2,4 juta, padahal dia bisa mencapai prodi-prodi yang lebih baik lagi sebenarnya karena prestasinya. Dan kualitas SDM kita meningkat karena semua calon mahasiswa kita yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di prodi-prodi unggulan. Ini adalah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini yang merupakan suatu kebijakan yang buat kami di Kemdikbud ini sangat membanggakan, karena ini adalah yang namanya kebijakan harapan, memberi harapan kepada anak-anak kita dimanapun mereka. Kalau mereka kurang mampu tapi berprestasi, mereka akan diberikan beasiswa yang memadai sesuai dengan kualitas programnya. Berikut. Ya, jadinya saya ingin mengundang para mahasiswa yang mungkin sampai sekarang masih belum yakin untuk registrasi untuk UTBK, SBMPTN, inilah saatnya meraih masa depan. Segera registrasi, ya. Dan ada berbagai macam jalur, ada jalur seleksi UTBK, ada seleksi mandiri, ya kan, ataupun melalui seleksi PTS, ya. Tapi sekarang mahasiswa dimerdekakan untuk bisa berkompetisi untuk masuk ke program-program terbaik mereka, tahu bahwa kalau mereka menerima KIP kuliah, seluruh UKT-nya, mereka pasti akan mampu membayar UKT daripada universitas tersebut dan biaya hidup di kota besar pun. Ya, ini batas waktunya untuk UTBK, ini sekedar mengingatkan sekali lagi, inilah 1 April, jadi tolong cepat-cepat, tolong sebarkan sama semua teman-teman yang mungkin tadinya belum pede, belum percaya diri untuk misalnya mengikuti UTBK, tapi sekarang karena KIP kuliah ini sudah berubah kebijakannya, tolong kami menganjurkan semua orang tua, semua adik-adik untuk meraih mimpinya, untuk masuk sekolah-sekolah terbaik kita. Ya, berikut. Nah, dan bagi seluruh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, para rektor-rektor PTN, perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya, marilah kita beri kesempatan yang adil bagi calon-calon mahasiswa terbaik kita untuk bisa masuk ke program-program terbaik kita. Mulailah menerima mahasiswa yang kurang mampu, tidak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah dibiayai sampai dengan untuk prodi A 12 juta, bukan 2,4 juta lagi, prodi B sampai dengan maksimum 4 juta, ya. Jadi universitas pun tidak perlu mengorbankan situasi keuangannya. Jadi marilah dukung program ini, menerimalah mahasiswa yang kurang mampu sebanyak mungkin yang mengikuti kriteria prestasi yang terbaik, ya, dan perbanyaklah sosialisasi kepada siswa-siswa yang kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar kepada perguruan tinggi dan program-program Anda. Bagi universitas ini adalah kesempatan terbaik untuk mencari bibit-bibit terbaik dari seluruh negara Indonesia, ya, untuk meningkatkan kebinekaan dan kualitas talenta di dalam universitas dan prodi-prodi Anda. Berikut. Terima kasih, saya rasa sekian dari saya. Ini merupakan seperti yang saya bilang tadi di awal, ini hari yang sangat gembira karena hari ini hampir semua anak-anak yang mungkin karena situasi ekonomi kurang mampu, tetapi dengan kerja keras dan prestasi dia bisa meraih mimpinya untuk masuk universitas terbaik di kota-kota terbesar, di prodi-prodi yang termahal pun akan bisa tercapai oleh masyarakat kita hanya dengan kerja keras dan prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Menteri, I really wish I could turn back the time ya. Ketika saya dulu ada kebijakan ini, kayaknya saya udah nyusul Mas Menteri nih ke Harvard dan teman-temannya. Jadi ini merupakan harapan, betul sekali. Tadi ini adalah pengejawantahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat dirasakan, apalagi tadi disebutkan ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Tapi dengan hadirnya KIP Kuliah Merdeka, mimpi-mimpi untuk menjadi the next leader di Indonesia
bukan hanya segini ya possibility-nya, tapi segini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kemdikbud. Nah sekarang nih ya, Mas Menteri sudah bergabung nih bersama kita, para calon penerima KIP kuliah. Ada calon maba nih yang baru saja lulus SNMPTN tahun 2021 dengan jalur KIP kuliah. Coba kita akan tes dulu ya. Adik-adik ini nanti akan langsung berbincang nih, ngobrol langsung sama Mas Menteri. Mungkin juga akan nanya, gimana caranya nanti kalau udah masuk perguruan tinggi terbaik di Indonesia, nanti justru akan ke luar negeri dan justru mengglorifikasi kebinekaan yang ada menjadi ciri khas di Indonesia. Boleh kita cek-cek dulu? Oke, ada Delpina. Nah, ada Delpina Teresia Simanjuntak. Ini dari siswi SMAN 2 Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Delpina. Selamat siang, Delpina. Sudah bisa mendengarkah? Nah, ini bukan karena saya Sunda ya, Mas Menteri. Delpina kok namanya asli, bukan Delvina. Delpina Teresia Simanjuntak ya. Delpina, kita akan cek. Hai Delpina. Halo Kak. Hey, sudah dengar. Cie, bentar lagi nih Mas Menteri, Delpina ini masuk ke FEB UGM 2021. Akan ke UGM nanti. Nah, yang kedua nih paling ganteng sendiri di tengah ada Tri Hidayat Surya Maulidi. Kalau ini dari siswa SMAN 1 Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Hai Tri, selamat siang Tri. Selamat siang Kak. Selamat siang. Selamat siang Pak Menteri. Mas Menteri bukan Pak, masih muda nih. Nah, Tri, katanya kamu mau calon ini ya, Faperta IPB ya? Iya Kak. Wih, keren. Dan yang terakhir nih ada juga nggak kalah keren, ada Nirwana Azizah Ilham, siswi SMAN 1 Wonomulyo dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hai Nirwana. Hai Kak. Hai, aku manggilnya apa nih? Hai. Nirwana saja boleh? Nirwana saja. Kamu tuh jadi mau masuk kemana Nirwana? Oh, mau masuk di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajannya Kepulauan, Kak. Wih, keren. Aduh, ini salut ya semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan silakan nih, Mas Menteri, mau bertanya apa nih sama Dede Gemes? Boleh, terima kasih. Apa kabar adik-adik? Baik Mas Menteri. Alhamdulillah baik Pak. Baik Mas. Mas. Sekarang saya mau tanya dulu dari sisi cita-cita dan tapi mungkin sebelum itu sebenarnya kenapa kepengen sekali kuliah ini buat apa? Apa motivasinya berkuliah? Dari Delpina dulu deh, silahkan Delpina. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Saya ingin sekali berkuliah karena saya ingin membuka pola pikir saya semakin terbuka, mengasah keterampilan dan kemampuan saya, mengembangkan potensi saya. Karena di zaman dunia kerja saat ini sangat dituntut para pekerjanya untuk memiliki skill dan kemampuan yang didapat dari ranah pendidikan. Dan solusi alternatifnya yaitu sebuah universitas. Dari dunia perkuliahan, kita juga dilatih, dibimbing, dan juga diarahkan untuk meningkatkan potensi dari kita. Nah, hal ini akan membuat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Tahu ketika saya sudah terjun ke dunia perkuliahan, akan saya temui atau akan saya hadapi yang namanya tantangan. Dan nanti yang dari tantangan-tantangan ini akan membuat saya akan menjadi sebuah model besar bagi saya untuk terjun ke dunia. Dan tentunya saya ingin membanggakan orang-orang yang saya pilih, keluarga dan khususnya kedua orang tua. Sekian Pak, terima kasih. Oke, berikutnya Tri apa? Mas Menteri tadi nanya, alasan utama kamu pengen kuliah ini apa? Ya, alasan utama saya itu ingin kuliah itu dengan berkuliah saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, dengan pendidikan itu saya bisa mengubah kehidupan keluarga saya menjadi lebih baik lagi. Dan dapat membina masyarakat di sekitar desa saya yang kebanyakan merupakan petani agar kehidupannya menjadi sejahtera. Terima kasih, Pak. Oh, sangat mulia Tri, ya kan? Siapa bilang jadi petani itu nggak keren-keren ya nggak Mas Menteri? Keren kan sekarang jadi petani 4.0. Iya. Petani milenial. Petani milenial. Nah, Nirwana nih belum jawab. Nirwana, ayo silakan dijawab pertanyaan Mas Menteri.
Oke, bismillah. Satu-satunya motivasi saya yaitu orang tua. Kamu pengen banggain orang tua ya, Nirwana? Iya. Siapa yang paling motivasi kamu untuk kuliah ini? Ibu, terutama ibu. Terutama ibu ya. Oke. Silakan Mas Menteri, pertanyaan berikutnya, mangga. Terima kasih. Saya pengen tahu jadinya. Ini kan adik-adik udah tahu ya, kita hari ini merubah kebijakannya. Jadi kalau menerima KIP, tadinya kan sebelumnya cuma 2,4 juta ya semester ya. Tapi sekarang kalau masuk program yang lebih mahal pun, misalnya Prodi A, bisa sampai dengan 12 juta per semester. Nah, ini apa menurut adik-adik gimana, apa yang akan berubah? Teman-teman adik-adik yang masuk program-program ini, apa yang akan berubah dengan adanya perubahan kebijakan ini? Apa adik-adik lebih semangat atau mungkin sekarang lebih terbuka mau milih sekolahnya yang mana? Apa setelah kebijakan ini apa mungkin yang berubah di dalam benaknya adik-adik dan teman-temannya adik-adik? Oke, ke Delpina lagi. Silakan Delpina. Baik, kita akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Mas Menteri. Yang sebelumnya besaran rata-rata uang kuliah itu 2,4 juta per semester, sekarang jadi maksimalnya 12 juta. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh besar, khususnya bagi saya. Saya dapat mempergunakan uang ataupun dana bantuan ini untuk biaya kuliah saya dan juga biaya hidup saya. Dan tentunya untuk perubahan besaran uang ini akan sangat berpengaruh bagi orang-orang yang kurang mampu seperti saya untuk lebih terbuka lagi atau lebih bersemangat lagi bahwa semua masyarakat ataupun semua murid-murid yang ada di Indonesia, mau itu pun masyarakat kurang mampu, itu memiliki akses yang sama bagi semua pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Jadi semua akses yang, jadi semua kami dapat sekarang, kami akan semakin terbuka untuk memilih perguruan tinggi negeri yang menurut orang-orang itu di sana uang kuliahnya itu sangat besar. Hal ini, dengan bantuan ini, KIP kuliah ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk biaya kuliah dan biaya hidupnya tadi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, luar biasa. Ya, berikutnya Tri, ini pantas ya mendapatkan KIP, semua jawabannya semua smart. Tri, ayo Tri, pengen tahu nih jawaban apa yang di benak kamu ketika melihat ada perubahan yang sangat mengembirakan di hari ini? Oh ya, dengan adanya perubahan seperti ini, saya merasa sangat senang sekali, Pak Menteri. Terutama untuk siswa-siswa seperti saya yang kurang mampu, bisa lebih fleksibel lagi saat kuliah gitu. Seperti memilih kos atau membeli apapun keperluan untuk kuliahnya nanti seperti buku mungkin itu. Jadi lebih berani lagi untuk keluar daerah gitu, untuk kuliah. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi lebih pede, jadi lebih berani untuk keluar daerah ya. Nirwana, ayo ditanya Mas Menteri tadi apa yang ada di benak kamu ketika perubahan terkait KIP Kuliah Merdeka ini dan kelak akan kamu manfaatkan. Oke. Saya itu pertama buku, Kak. Buku karena kan di dalam dunia perkuliahan itu kita akan banyak meneliti, kita akan banyak mengakses untuk perkuliahan kita ke depannya. Begitu, Pak. Oke. Jadi terutama buku begitu ya, akses ya. Oke. Nah, wejangan kali ya kalau sekarang. Mas Menteri silahkan wejangan untuk memberikan semangat kepada adik-adik ini. Untuk kita semua pengen dong kayak Mas Menteri akan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, membawa nama Indonesia global, menjadi dunia gitu. Semua tahu tentang Indonesia. Silahkan Mas. Makasih. Jadi saya senang banget mendengar semua reaksi dari adik-adik karena sekarang mengerti banget. Jadi tolong adik-adik menjadi duta-duta di masing-masing sekolah-sekolahnya adik-adik, teman-teman yang lain yang mungkin dulunya aduh mampu nggak ya sekolah di kota besar, aduh mampu nggak ya masuk universitas-universitas
seperti prodi-prodi di misalnya di ITB atau UI yang sebenarnya UKT-nya lebih mahal ya, bahkan sekolah-sekolah swasta yang tadinya mampu nggak ya, berani nggak ya. Tapi saya dengar kan banyak nih adik-adik dari daerah semuanya belum ada kepercayaan diri ini. Mereka masih takut, satu, biaya hidupnya gimana nanti, ya kan. Kedua, saya udah dengar banyak yang anak-anak KIP mau coba masuk prodi itu nggak pernah masuk karena prodi itu lebih mahal, di atas 2,4 juta. Nah sekarang udah nggak perlu lagi khawatir karena universitasnya pun kita tenangkan gitu bahwa ini bakal di cover gitu loh sama ini. Jadinya adik-adik, harapan saya adalah adik-adik menyebarkan berita ini kepada semua, termasuk adik kelasnya adik-adik ya. Jangan lupa adik kelasnya, karena nanti tahun ke depan ini juga akan terus berkelanjutan. Jadinya untuk agar semua adik-adik terutama di daerah-daerah atau di luar kota-kota untuk semangat bahwa kalau mereka kerja keras, kalau adik-adik berprestasi ya, Anda bisa, tidak ada batas lagi untuk mencapai, tidak ada batas ekonomi lagi walaupun kurang mampu, tidak ada batas ekonomi untuk bisa masuk kepada program-program yang terbaik, bahkan yang termahal pun bisa masuk di kota-kota yang biaya hidupnya termahal pun. Jadi tidak perlu ada lagi kekhawatiran itu. Itu saja pesan saya, tolong disebarkan adik-adik. Terima kasih. Baik, jadi disebarkan ya kata Mas Menteri, adik-adik di media sosial juga ke adik-adik kelas gitu ya. Hari ini ada harapan nyata dari KIP Kuliah Merdeka, Merdeka Belajar episode ke-9. Saya yakin ini lebih banyak episodenya daripada drama Korea mungkin yang suka adik-adik saksikan. Serial kesayangan masih banyak terobosan-terobosan baru dari Kemdikbud. Sukses adik-adik nanti menjadi mahasiswa baru. Boleh saya tambah satu poin? Boleh saya tambah? Silahkan Mas, mangga. Yang saya ingin lihat kalau program ini sukses, saya akan melihat daftar-daftar siapa masukan tahun ajaran berikut ini yang pada masuk universitas-universitas terbaik kita, itu berubah total. Dari daerah-daerah yang berbeda sekarang yang masuk situ. Bukan yang sekolah-sekolah itu lagi yang terus masuk ke dalam itu. Komposisi daripada anak-anak yang masuk universitas prodi-prodi A dan B yang terbaik kita, harapan saya akan berubah dalam 1-2 tahun ke depan. Itu yang akan membuktikan apakah program ini sukses apa tidak. Kalau tiba-tiba dari daerah, tingkat persentase anak-anak yang diterima dari daerah menjadi jauh lebih tinggi. Itu harapan saya yang terjadi dari ini. Amin. Semoga harapannya juga tercapai karena tentunya demi kualitas pendidikan lebih baik, masa depan yang lebih baik, dan next leader nanti ada di tangan kalian. Delvina, Tri, Nirwana, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol siang hari ini. Sehat-sehat semuanya. Dan itu dia tadi ya, semoga kebijakan baru dari Kemdikbud dengan mengubah besaran biaya pendidikan dan biaya hidup, paling penting itu, semakin memberikan semangat dan kepercayaan diri bagi adik-adik peserta, bagi orang tua juga untuk berprestasi dan melanjutkan studinya di prodi unggulan di kampus terbaik Indonesia. Nah, tapi sekarang gimana nih dukungan para pemangku kepentingan pendidikan mengenai program Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka? Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang diluncurkan sejak tahun 2014 menunjukkan capaian yang sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata-rata lama sekolah. Melalui KIP kuliah ini, pemerintah berupaya membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk dapat mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan. Kami sangat menyambut baik percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap KIP kuliah ini, meningkatkan uang kuliah atau biaya pendidikan serta biaya hidup. Saya mengajak anak-anak siswa SMA atau SMK dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu tetapi berprestasi di dalam akademik agar tidak ragu mendaftar KIP kuliah. Wujudkan mimpimu dengan pendidikan yang lebih baik. Saat ini pemerintah telah memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk anak-anak di seluruh Indonesia dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sudah diberikan oleh pemerintah bertahun-tahun. Artinya apa? Tidak ada lagi kata bahwa dari manapun kalian berada, siapapun kalian, siapapun orang tua kalian,
kalian berhak untuk berhasil dan kalian berhak untuk sukses. Tidak ada lagi alasan bahwa kalian tidak bisa berhasil dengan alasan tidak bisa sekolah. Saat ini dengan program Kartu Kuliah Indonesia Pintar, maka kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Raihlah mimpi setinggi apapun yang kalian inginkan. Karena kalian telah diberikan fasilitas yang sama. Raihlah masa depanmu. Raihlah kesuksesanmu. Demi kalian, demi orang tua kalian, dan demi bangsa dan negara kita. Dalam rangka meneruskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, saya sangat senang, berbangga pemerintah pusat dengan Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar diteruskan menjadi Indonesia Pintar khususnya untuk perkuliahan. Nah, ini mendorong anak-anak yang beres SMP, SMA, jangan khawatir kalau Anda merasa tidak mampu secara ekonomi, pemerintah sudah menyiapkan instrumen beasiswa, instrumen kemudahan melalui program Indonesia Pintar Kuliah. Kita apresiasi semua langkah perbaikan yang dilakukan oleh Kemendikbud, terutama untuk semakin memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh anak muda di Indonesia yang akan menempuh jenjang ke perguruan tinggi. Anak-anak muda Indonesia, keluarganya mengalami berbagai kesulitan keuangan di seluruh pelosok Indonesia. Melalui KIP Kuliah, kita ingin anak-anak muda terus bisa meraih prestasi sebaik-baiknya dan bisa menggenggam masa depan untuk Indonesia maju yang lebih baik, yang bermartabat, demi untuk membangun peradaban sehebat-hebatnya Indonesia masa depan. Mas Menteri, sahabat kami yang baik hati, sungguh sebuah momentum yang sangat baik sekali di dalam kegiatan Kampus Merdeka dan launching untuk sebuah program baru, yaitu optimalisasi KIP Kuliah. Esensi daripada KIP Kuliah ini sebetulnya adalah memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa-mahasiswa, terutama mereka yang kurang seberuntung dengan yang lainnya. Ini sebuah kabar gembira, ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbud, yang tentu saja Kemendikbud dalam konteks ini, Mas Menteri, mendengar aspirasi kami, mendengar keluhan-keluhan dari para siswa, dari para kampus-kampus yang mengatakan perlu ada satu langkah perubahan. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat dan kami menyambut gembira dengan rencana Mas Menteri dalam meluncurkan KIP Kuliah versi baru ini di dalam Kampus Merdeka. Dan tentunya semoga lebih banyak lagi adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kurang beruntung dan kali ini bisa mendapatkan kesempatan, bisa beruntung mengikuti prodi-prodi yang lebih baik lagi. KIP Kuliah inilah menjadi media dan instrumen untuk kita capai dan wujudkan cita-cita itu. Tentu saja kami sangat mendukung kebijakan adanya penyesuaian KIP ini untuk beberapa prodi sesuai dengan tingkat kemahalannya. Seperti juga dana BOS yang bersifat majemuk, saya kira sangat bagus. Karena Indonesia memang sangat luas. Dan tidak bisa satu kebijakan berlaku sama untuk semua atau one size fits all. Harus ada penyesuaian-penyesuaian. Sekarang setiap anak bisa mencapai cita-citanya untuk belajar apa yang mereka dambakan. Mudah-mudahan mereka bisa fokus pada kuliahnya dan tidak fokus kepada bagaimana mereka membiayainya. Kendala yang tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa KIP Kuliah ditolak oleh beberapa universitas karena biaya terlalu sedikit. Sekarang Mas Menteri memberikan tambahan dengan berbagai macam indeks yang tentunya kemudian membuat mahasiswa yang sekolah di kedokteran, misalnya sekolah di tempat-tempat fakultas yang mahal, ini bisa tercover biayanya oleh KIP Kuliah. Dan untuk biaya hidup, misalnya biaya hidup di Semarang, tempat kelahiran saya ini tentu akan berbeda dengan biaya hidup yang di Jakarta. Maka memang indeks harus ditentukan dari biaya kemahalan yang ada di wilayahnya masing-masing. Benar-benar real keputusan Mas Menteri mengenai KIP Kuliah hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal yang baik dalam proses
mensupport peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selama ini Universitas Syah Kuala telah berupaya untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah dengan optimal. Hal ini terlihat dengan serapan kuota KIP Kuliah untuk USK yang mencapai 100%. Begitu pula dengan masa studi mahasiswa yang mampu mereka selesaikan dalam waktu 8-9 semester dengan rata-rata IPK 3,2. Sejauh ini, pembayaran biaya hidup untuk mahasiswa KIP kuliah dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai jadwal. Kami mengapresiasi pemerintah Presiden Jokowi yang telah melahirkan program KIP kuliah untuk mewujudkan mimpi anak bangsa. Dengan KIP kuliah, mari wujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah dirasakan sangat relevan untuk meningkatkan akses bagi lulusan SMA, SMK, atau yang sederajat dari keluarga yang kurang mampu atau yang rentan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Untuk mengakselerasi dan memastikan program KIP kuliah dapat mencapai target yang dicanangkan, Universitas Tanjung Pura membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pelamar KIP kuliah untuk bergabung di program studi yang diminati, termasuk afirmasi kepada penyandang disabilitas, calon mahasiswa dengan kondisi khusus, dan calon mahasiswa yang rentan karena faktor ekonomi. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Menteri. Semoga melalui program KIP Kuliah, Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang inklusif yang membuka akses pendidikan bagi semua. Universitas Hasanuddin sangat mensupport penuh agar berjalan dengan sukses. Misalnya kami sangat intens melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kami juga melakukan pendampingan bagi calon peserta yang memerlukan dukungan untuk mendapatkan surat-surat keterangan yang diperoleh. Semoga program Merdeka Belajar dengan KIP Kuliah Merdeka dengan pendekatan yang lebih baik bagi seluruh calon mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia semakin sukses membuat masyarakat Indonesia lebih cerdas dan berpendidikan tinggi. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) sudah sangat membantu masyarakat miskin, terutama mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Kupang. Sudah banyak hal penting dan hal baik yang mereka dapatkan dan yang mereka rasakan dari KIP Kuliah. Banyak yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan banyak juga yang masih sedang menggayung ilmu di lembaga kami ini. Untuk semuanya itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program yang sangat baik ini. KIP kuliah ini dapat disalurkan tepat sasaran pada masyarakat Indonesia yang kurang mampu. APTISI dan HPTKes akan bersinergi dengan pemerintah, khususnya Kemdikbud, Dikti, melalui himbauan kepada semua anggota APTISI dan HPTKes agar bisa memberikan terus subsidi dan meningkatkan subsidi agar program beasiswa KIP dapat menjadi bagian sumbangan PTS pada negara dan bangsa. Kami juga menghimbau kepada semua pimpinan PTS dan yayasan pembina agar tidak membeda-bedakan antara mahasiswa program KIP dan non-KIP, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam semua kegiatan belajar mengajar di kampus masing-masing. Dan pada tahun 2020 IPB telah menerima kurang lebih sekitar 1.004 mahasiswa penerima KIP. Pada tahun 2021 diharapkan pemerintah terus menyalurkan program KIP sehingga bisa membantu para mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya yakin para mahasiswa KIP dengan dukungan pemerintah, dengan penguatan kepercayaan diri, penguatan karakter, penguatan soft skill akan selalu sukses. Prosentase kelulusan kawan-kawan yang berasal dari KIP kuliah ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kawan-kawan
secara umum. Bila secara umum, persentase penerimaan seseorang peserta untuk lulus seleksi SNMPTN, karena kasusnya begitu, adalah hanya 18, sekian persen. Peserta yang pemegang KIP kuliah justru mencapai 22, sekian persen. Ini artinya peluang dan kesempatan lebih terbuka bagi kawan-kawan pemegang KIP kuliah. Selamat dan sukses atas peluncuran episode KIP Kuliah. Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau yang dikenal dengan Himbara sangat mendukung penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka yang merupakan salah satu program untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul. Penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka tersebut tetap berlangsung selama pandemi COVID-19 dan di sepanjang tahun 2020. Himbara sebagai pihak penyalur memastikan pencairan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka bisa dilayani di seluruh unit kerja Himbara sampai dengan adanya surat instruksi cut-off ataupun penghentian penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, memberikan layanan keuangan yang terbaik, serta menjadi one-stop financial service dalam rangka mengembangkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk dukungannya Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Dan selanjutnya saya undang kembali yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ainun Naim, dan juga Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Bapak Abdul Kahar, serta seluruh tamu undangan yang sudah bergabung secara virtual untuk menyaksikan bersama peluncuran Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka. Mangga silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi kepotong. Bisa Langsung kita launching ya, langsung kita rilis sekarang. Episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka, Merdeka Belajar. Dengan ini, mangga silahkan Mas Menteri dibuka. Terima kasih. Demi membantu mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia untuk dapat berkuliah dan meraih cita-citanya tanpa batas dengan bisa membuka imajinasi mereka, membuka mimpi mereka setinggi-tinggi mungkin, dan untuk mewujudkan amanat Bapak Presiden Joko Widodo yaitu mempercepat terwujudnya SDM unggul di Indonesia, maka dengan ini secara resmi saya meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka. Boleh lo tepuk tangan loh Bapak Ibu semua undangan. Iya, saya mendengar kok suara riuh rendahnya di sini. Pak Kahar, Pak Ainun juga sudah mendengar. Dan langsung ya kita akan melaju ke sesi tanya jawab Bapak-Bapak yang terhormat. Kalau ini pertanyaannya dari teman-teman media. Yang pertama langsung ke Mas Menteri, dari Dian Warastuti, Harian Waspada nih Mas Menteri. Katanya hal terbaru apa dari mekanisme penyaluran KIP kuliah tahun ini, dan apakah biaya KIP kuliah masih sama atau dibedakan sesuai tingkat kemahalan kampus katanya. Mangga silakan Mas. Iya, hampir semuanya beda. Pertama, total anggarannya berbeda, meningkat cukup besar dari tahun 2020. Kedua adalah yang dulunya semuanya itu flat 2,4 juta per semester. Jadi mau masuk prodinya mana, perguruan tingginya apa, sekarang kan berubah. Jadi kalau prodi A sampai dengan maksimal, jadi kalau UKT-nya sampai 12 juta akan dapat beasiswa sampai 12 juta. Kalau UKT-nya di bawah itu ya segitu gitu. Untuk prodi B maksimalnya sampai dengan 4 juta, dan untuk prodi C tidak berubah, masih di 2,4 juta. Jadi ini benar-benar memberikan insentif bagi anak-anak kita untuk menyasar program-program terhebat walaupun programnya mahal. Dan juga yang ketiga adalah biaya hidupnya pun berubah. Jadinya kalau di kota-kota besar biaya hidupnya lebih tinggi, jauh lebih besar daripada biaya hidup mungkin di kota-kota yang kecil atau mungkin di kota-kota yang kurang mahal, yang nggak terlalu mahal biaya hidupnya. Jadinya
ini benar-benar memberikan kebebasan dan kepercayaan diri kepada semua calon-calon mahasiswa kita yang mungkin karena masalah finansial, masalah ekonomi, orang tuanya mungkin tidak percaya diri untuk bisa melakukan lompatan dan masuk ke prodi-prodi yang mungkin lebih mahal, di kota-kota yang lebih mahal, dan juga di universitasnya pun itu terjadi berbagai macam karena kita sebelum ini hanya 2,4 juta dan banyak dari UKT mereka lebih tinggi, terjadi berbagai macam diskriminasi untuk masuk bagi penerima KIP kuliah. Sulit bagi mereka untuk masuk karena sekolahnya itu walaupun kita dorong untuk menerima, sangat sulit untuk mereka di perhitungan finansial mereka dan lain-lain. Jadinya kita menetralisir sekarang tidak ada lagi, nggak ada alasan untuk diskriminatif antara yang pemegang KIP kuliah ataupun yang mau masuk sekolah dengan jalur biasa. Jadinya sekolah itu semuanya bisa, kalau terminologinya di Amerika namanya need blind. Jadi dia tidak harus melihat status ekonomi anaknya gitu. Sehingga anak-anak yang berprestasi, yang kerja keras dari tahun-tahun SMA ini bisa mencapai program-program yang terbaik, prodi-prodi terbaik, termahal, fakultas-fakultas dan profesi-profesi yang mungkin mereka merasa tidak bisa mencapai sebelumnya seperti fakultas kesehatan. Jadi ini adalah era baru bagi anak-anak SMA yang mau meraih mimpinya. Oke, semoga terjawab ya Dian Warastuti. Terima kasih Mas Menteri. Nah, Pak Ainun dan juga Pak Kahan, nih Mas Menteri kan gaspol ya, ini episode ke-9 mau bikin lagi nih, mengorkestrasi apalagi terobosan dari Kemdikbud di episode ke-10. Maka dari itu kami persilahkan untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim meninggalkan webinar dan mungkin ada closing statement Mas. Sekali lagi semangat buat anak-anak yang akan menempuh menjadi mahasiswa baru, silahkan. Ya, enggak, saya rasa saya udah cukup menjelaskan programnya, cuman saya ingin banget tolong bagi anak-anak calon-calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang sudah ada, tolong beritahukan kepada generasi berikutnya yang baru mau masuk kuliah mengenai berita ini, karena sangat penting. Saya ingin melihat anak-anak ini yang tadinya nggak berani mencoba masuk ke sekolah-sekolah, sekarang mulai berani. Dan orang tua pun harus mengerti ini sekarang, konsep daripada biaya yang lebih majemuk tergantung prodi dan kualitas prodi A, B, C. Dan juga bagi universitas, saya mengumumkan sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk menerima anak-anak KIP, udah tidak ada alasan untuk tidak menerima anak-anak KIP, tidak ada alasan lagi untuk melihat status kemampuan mereka. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada alasan untuk diskriminasi. Marilah kita benar-benar memasukkan anak-anak dari berbagai macam daerah yang patut dan layak karena prestasi mereka. Itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya nih, masih dari teman-teman media, kalau ini kepada Pak Ainun Naim dari Indriani, dari LKBN Antara. Nah, ini terkait mekanisme baru KIP seperti apa katanya. Apakah ini juga dapat mendorong siswa menjadi lebih berani begitu Pak Ainun untuk mendaftar di kampus PTN berbadan hukum ternama? Karena kan di SNMPTN calon mahasiswa ini masih realistis begitu ya untuk memilih kampus yang non PTN berbadan hukum. Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kebijakan baru ini kami yakin ya akan membuat mahasiswa lebih berani lagi ya, atau tidak ada lagi constraint mengenai kekhawatiran biaya kuliah yang lebih tinggi daripada biaya kuliah yang disediakan oleh program KIP kuliah. Ya. Jadi karena KIP kuliah ini sudah menyediakan dana untuk membayar uang kuliah yang lebih besar, yaitu maksimal 12 juta, maka mahasiswa tidak akan khawatir lagi tentang prodi-prodi yang akan menjadi tujuannya. Bahkan juga universitas yang akan menjadi tujuannya termasuk di daerah mana. Itu karena biaya hidup juga sudah kita sesuaikan ya, sesuai dengan tingkat kemahalan daerah. Kemudian dari kebijakan ini tentu para lulusan sekolah menengah atas yang akan lebih percaya diri ya untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan minatnya, ya, mengikuti minatnya, prodi apa saja yang diminati, termasuk prodi-prodi
yang memerlukan biaya lebih tinggi, ya prodi-prodi engineering, kemudian kesehatan atau kedokteran itu biasanya memerlukan biaya lebih tinggi, ya, dan karena KIP kuliah sudah disediakan, mereka tidak perlu khawatir lagi. Jadi kepercayaan dirinya, ya saya lihat atau saya yakin akan meningkat untuk mengembangkan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ainun Naim, betul sekali ya. Dan berikut ini untuk Bapak Abdul Kahar. Pak Kahar, ini pertanyaannya dari Mbak Rini Suryati, Kedaulatan Rakyat ya. Katanya banyak mahasiswa di era pandemi yang mengundurkan diri dari bangku kuliah karena tidak mampu membayar uang kuliah tunggal di tengah pandemi ini. Nah, apakah mereka otomatis bisa dibantu dengan KIP kuliah dan berapa target penerima KIP kuliah tahun ini? Apakah meningkat jumlah sasaran penerimanya? Silahkan Pak Kahar. Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi betul sekali Mbak Rini bahwa di saat masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali adik-adik kita yang terancam putus kuliah. Untuk itu saya ingin garis bawahi bahwa KIP kuliah ini bukan diperuntukkan untuk yang sudah ongoing study, akan tetapi kami peruntukkan bagi mahasiswa baru. Jadi entry baru tahun akademik 2021-2022. Akan tetapi khusus untuk yang seperti kasus disampaikan Mbak Rini, itu kami siapkan yang namanya bantuan UKT atau SPP. Jadi ada bantuan khusus untuk itu, untuk menyasar mahasiswa yang rentang putus kuliah karena COVID-19 ini. Nah, khusus untuk sasaran 2021, alhamdulillah di dalam anggaran kami masih sama di tahun, yaitu 200.000 mahasiswa insya Allah akan mendapat KIP Kuliah Merdeka ini. Demikian Pak Widya. Baik, terima kasih Pak Abdul Kahar. Semoga menjawab ya Mbak Rini Suryati dari Kedaulatan Rakyat. Dan terima kasih, ternyata itu menjadi penutup perjumpaan kita di hari yang sangat berbahagia ini di Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka. Terima kasih Bapak Ainun Naim, terima kasih Bapak Abdul Kahar. Dan demikianlah acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka hari ini. Semoga dengan terobosan kebijakan KIP Kuliah ini dapat semakin memerdekakan anak-anak Indonesia untuk meraih impiannya, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para tamu undangan dan rekan-rekan media yang sudah hadir dalam acara ini secara virtual. Dede-dede penerima KIP juga kami mengucapkan sekali lagi semangat, dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Selamat siang, salam sehat. Saya izin pakai masker lagi ya, dan sampai jumpa. Dadah!